Jakarta ke Medan. Oke, untuk OK-nya sendiri, untuk JNE OK itu 34.000 dan Yes-nya itu 37.000. Dan ya, serupa. Untuk JNE OK-nya itu 34.000 dan regulernya itu 37.000. Selamat datang di channel YouTube Belajar Jualan Online Yuk. Di sini kita bakal belajar seputar tips dan trik jualan online. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan hidupkan tombol notifikasinya. Thank you. Berjumpa lagi di Belajar Jualan Online Yuk. Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya menambahkan fitur pengiriman yang merupakan satu elemen ataupun satu aspek yang amat sangat penting dari sebuah online store atau sebuah e-commerce. Yang dimana yang kita ketahui, yang namanya online store itu tidak bisa lepas dari pengiriman. Ya udah pasti, karena online store itu si customer kan belanjanya online. Nah, tetapi kalau produknya itu fisik, pasti kita membutuhkan pengiriman ataupun fitur pengiriman untuk mengirimkan barangnya kita ke customer kita, dimanapun dia berada. Tentunya di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri kita mengenal begitu banyak jasa pengiriman. Mungkin kalian semua udah sangat familiar dengan Tiki, dengan JNE, dengan Si Cepat, atau mungkin Pos Indonesia. Nah, pengiriman-pengiriman ini ataupun jasa-jasa kurir ini memang adalah jasa-jasa kurir yang sudah sangat familiar di dunia e-commerce. Nah, di WooCommerce sendiri kita bisa menambahkan jasa pengiriman ke dalam websitenya kita, tetapi dengan bantuan dari plugin pihak ketiga tentunya. Nah, di video kali ini kita bakal belajar bagaimana caranya menambahkan pengiriman ke dalam website online store-nya kita. Karena secara default di WooCommerce itu tidak ada jasa pengiriman terkhusus untuk jasa kurir Indonesia. Nah, kalau misalnya kita bisa menambahkan jasa kurir yang sangat familiar di Indonesia, tentunya website kita bakal benar-benar bisa memberikan kemudahan bagi customer untuk melakukan belanja di dalam online store-nya kita. Oke, kita bakal langsung aja ke gimana caranya untuk menambahkan pengiriman ini. Caranya gimana? Oke, pertama-tama kita ke dashboard-nya kita terlebih dahulu. Seperti biasa, seperti yang tadi saya sampaikan, kita membutuhkan plugin tambahan untuk bisa menambahkan jasa kurir pihak ketiga ke websitenya kita. Di add new plugin, oke, kita bakal menambahkan plugin tersebut. Pluginnya apa? Itu di search pluginnya kita ketik Woongkir, Woongkir. Oke, ini dia pluginnya Woongkir. Kita klik install. Oke, ketika sudah diinstal, kita aktifkan plugin tersebut untuk mengaktifkan fitur pengiriman di dalam websitenya kita. Plus dengan fitur untuk menghitung berapa sih biaya ataupun ongkos kirim dari ekspedisi yang kita pilih. Oke. Setelah itu kita akan melakukan settingan untuk mengaktifkan fitur tersebut. Di WooCommerce kita pilih setting. Ya, settingan pertama yang harus kita lakukan adalah kita ke shipping. Klik tab shipping. Nah, di sini kita belum menambahkan fitur pengiriman di online store-nya kita. Klik di add shipping zone. Oke, di sini kita akan membuat satu zona pengiriman baru. Untuk zone name-nya klik saja.
Berikan saja nama yang mudah diingat. Di sini saya ketikkan nama ongkos kirim untuk fitur pengiriman yang akan saya integrasikan dengan WooOngkir tadi. Untuk zone regionnya harus dipilih itu Indonesia. Oke, klik di Indonesia. Nah, di sini ada limit to specific zip. Kalian bisa, sebenarnya sih kalau misalnya kalian ingin membatasi pengiriman kalian hanya di beberapa daerah itu juga bisa. Gitu. Tapi di sini saya anggap kita akan melakukan pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia. Oke, setelah itu di shipping method kita tambahkan dan kita pilih dari empat ini, flat rate, free shipping, dan local pickup, kita pilih WooOngkir. Nah, ini WooOngkir adalah plugin yang tadi sudah kita install. Oke. Nah, setelah itu kita ke shipping option. Di sini ada beberapa menu yang harus kita konfigurasi. Pertama di calculation-nya, itu kita pilih hide shipping cost until an address is entered. Jadi, ongkos kirimnya itu hanya akan dihitung setelah customer memasukkan alamat mereka dengan jelas. Untuk shipping destination-nya tetap di default to customer billing address. Setelah itu kita ke shipping classes-nya. Oke, di sini tidak ada yang perlu kita konfigurasi. Nah, setelah itu kita kembali lagi di shipping option-nya dan kita pilih WooOngkir, kita pilih edit. Di shipping origin province-nya, masukkan provinsi di mana toko kalian berada ataupun provinsi di mana barang kalian itu ataupun kalian menjalankan operasional dari tokonya kalian. Kalau misalnya tokonya kalian itu punya offline store, maka masukkan offline store-nya kalian itu di provinsi mana. Oke, nah kalau misalnya tidak punya offline store, kalian benar-benar fully 100% bergerak di bidang online, tentunya kan kalian pasti punya gudang ataupun penyimpanan dimanapun itu, baik itu kalian mungkin di rumah kah, atau di gudang kah, atau mungkin di kantor kah. Nah, yang paling pasti adalah ketikan di mana tempat kalian akan melakukan pengiriman untuk dikirimkan ke customer-nya kalian. Oke, nah sebagai contoh di sini saya akan mengambil lokasi pengiriman saya ataupun lokasi asal pengiriman saya itu ada di DKI Jakarta. Oke, untuk origin city-nya masukkan juga contohnya Jakarta Barat, subdistriknya di sini kebetulan di Cengkareng, maka kita di Cengkareng. Teks statusnya dibuat non saja. Dan untuk short shippingnya juga dibuat no saja. Oke. Untuk so ETA itu adalah estimate of time of arrival. Di sini kita bisa menampilkan berapa lama kira-kira durasi atau waktu dari pengiriman kita. Nah, untuk base card content weight gramnya ini kita cukup buat 0 saja karena ini karena ini berfungsi untuk menambahkan berat default dari produknya kita. Tetapi karena produk kita itu beratnya beda-beda, maka di sini kita buat saya akan mencantumkan 0 saja. Oke. Setelah itu kita ke Raja Ongkir API Key. Nah, ini yang paling penting untuk mengaktifkan fitur dari pengiriman pihak ketiga tersebut. Caranya gimana? Kalian ke websitenya rajaongkir.com, www.rajaongkir.com. Nah, ini adalah website yang terintegrasi dengan plugin WooOngkir tadi. Dengan WooOngkir yang tadi sebelumnya kita install, itu mereka membutuhkan API key ataupun kredensial dari sebuah API untuk mengaktifkan fitur pengiriman kurir pihak ketiga tersebut. Oke. Di website Raja Ongkir ini, yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus memiliki akun terlebih dahulu. Jika belum memiliki akun, maka silakan mendaftar di akun baru. Masukkan username, email, dan passwordnya kalian untuk mendaftar di akun Raja Ongkir terlebih dahulu. Oke.
Di sini saya anggap kalian sudah melakukan registrasi di website tersebut dan kita akan masuk ke halaman profilnya kita. Ini adalah halaman profil ketika kita sudah login dan memiliki akun di Raja Ongkir. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Raja Ongkir ini sendiri terdiri atas dua servis, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kita tetap bisa mengaktifkan fitur pengiriman dari jenis akun yang gratis. Nah, tentunya yang gratis dan berbayar itu berbeda. Nanti saya bakal jelaskan apa perbedaan kalau misalnya kita memiliki akun yang gratis dan akun yang berbayar. Oke. Nah, dari profilnya kalian, di halaman profilnya kalian, di menu di sebelah kiri, di tab sebelah kiri itu ada beberapa menu dengan tulisan biru, ada profil, APK, upgrade, ubah perujuk, ubah password, ubah email, dan sebagainya. Di sini kita bakal memperoleh APK-nya kita itu dari menu APK yang ada di sebelah kiri atau di bawah menu profil. Oke. Nah, di menu APK ini kita bakal dicantumkan APK-nya kita bakal dapat memperoleh APK-nya kita yang tulisan warna merah. Oke, dan di sini penting untuk kita rahasiakan APK-nya kita. Copy, di sini kita pilih terlebih dahulu APK-nya kita. Jika sudah, kita copy terlebih dahulu APK-nya dan kita masukkan ke settingan tadi, Raja Ongkir APK tadi. Nah, kalau sudah, settingan selanjutnya adalah menambahkan kurir yang ingin kita tambahkan di websitenya kita. Oke, sebelumnya saya tadi sudah menyampaikan bahwa untuk di Raja Ongkir itu ada yang gratis dan ada yang berbayar. Perbedaannya di mana? Kalau misalnya untuk yang gratis itu kita hanya bisa memilih satu jenis kurir. Contohnya di sini kita ada JNE, Pos Indonesia, dan Tiki. Nah, ini adalah kurir pihak ketiga yang secara default sudah diberikan di akun yang gratis. Dan dari ketiga kurir ini kita hanya bisa memilih satu kurir. Jadi misalnya dari JNE, Pos Indonesia, dan Tiki ini kita hanya bisa memilih satu kurir. Misalnya kalau JNE ya JNE, kalau Tiki ya Tiki, kalau Pos ya Pos. Nah, bedanya kalau yang berbayar, nantinya kita bakal bisa di-provide dengan kurir pihak ketiga yang lebih banyak lagi. Pilihannya lebih beragam, ada si cepat dan lain-lain, dan kita juga bisa memilih lebih daripada satu kurir. Jadi kita bisa menambahkan JNE, kita bisa menambahkan Tiki, kita bisa menambahkan si cepat, kita bisa menambahkan JNT dan lain-lain gitu. Di sini saya bakal pilih untuk kurirnya, saya hanya bakal pilih JNE, save change. Oke, sampai di sini kita akan melakukan beberapa settingan tambahan lagi. Ini penting settingan tambahannya. Pertama adalah di WooCommerce settingnya kita, di bagian general, kalian pilih scroll ke bawah ke bagian general option, dan di selling location-nya kalian pilih ke sell to specific country. Oke, masukkan Indonesia. Untuk shipping location-nya juga sama, ship to specific country only, dan masukkan juga Indonesia karena kita hanya melakukan penjualan dan pengiriman di Indonesia saja. Untuk default customer location-nya itu pilih shop based address, dan untuk teksnya dibiarkan saja. Nah, ini untuk yang general sudah disetting seperti ini. Oke, setelah itu kita ke tab produk. Penting bagi kita untuk merubah weight unit kita ke gram, bukan ke kilo. Oke, jadi kita akan menggunakan satuan gram untuk berat produk kita. Nah, hal penting yang harus kita setting juga adalah seluruh produknya kita itu harus memiliki berat secara satuan berat secara fisik gitu. Jadi wajib untuk kalian menghitung ataupun mengetahui berapa sih berat dari produk fisiknya kalian gitu. Karena kalau misalnya nanti kalian sembarangan memasukkan berat, nantinya kalian bisa jadi kalian merugi berat barang yang kalian itu mungkin hanya contohnya hanya 10 gram, tapi kalian masukkan 70 gram, nantinya kalian akan
membebankan biaya ongkir yang tidak sesuai, karena kan ongkir ini kan dihitung berdasarkan berat dari barang yang kita kirim. Oke, di weight kilo produknya kita masukkan berapa berat produknya kita. Oke, di sini saya akan memasukkan terlebih dahulu berat produknya kita. Kalau sudah kita save change. Oke. Nah, ini penting banget untuk melakukan input berat ke produknya kalian, dan ini sangat amat wajib. Jangan lupa. Oke, settingan tadi sudah. Sekarang kita bakal coba untuk try apakah fitur pengiriman sudah aktif di websitenya kita. Caranya gimana? Kita bakal coba untuk tambahkan, untuk coba belanja satu produk dulu. Saya bakal coba untuk belanja satu produk, kaos cowok urban outfit. Oke, untuk variation image-nya saya bakal pilih merah, dan untuk ininya saya bakal pilih ukurannya L dan add to cart. Oke, kalau sudah kita kaos cowok urban outfit sudah ditambahkan ke keranjang belanja view cart. Oke. Kalau misalnya sudah ditambahkan ke keranjang belanja, maka kita proses ke checkout. Di sini shippingnya masih belum ada karena kita belum memasukkan alamat pengirimannya kita, jadi belum ada pengiriman. Di billing detailnya, ini kita posisikan diri kita sebagai customer ya. Di billing detailnya kita masukkan billing detailnya kita. Jadi di sini saya bakal coba untuk mengirimkan produk. Dari tadi kan saya melakukan setting bahwa toko saya itu ada di Jakarta, dan di sini saya akan mencoba untuk memposisikan diri sebagai customer yang ada di Medan. Saya bakal coba cari satu alamat yang ada di Medan, Geraha Telkom Group Medan. Oke, jadi saya akan coba untuk mengirimkan produk ke sini. Masukkan identitas customer. Oke, di sini untuk provinsinya, karena di Medan kita bakal pilih Sumatera Utara. Jadi saya selaku customer akan meminta supaya produk saya itu dikirimkan ke lokasi saya yang berada di Medan di Sumatera Utara. Oke, untuk kotanya kita pilih Medan. Oke, dan untuk alamatnya saya bakal copy alamat ini ke alamat di sini. Oke, sudah. Untuk subdistriknya saya akan masukkan Medan Barat. Oke, dan untuk kode posnya saya masukkan kode pos yang sesuai. Oke, sudah. Nah, oke, di sebelah kiri ini sudah muncul ongkos kirim yang akan dibebankan ke customer. Jadi ongkos kirim saya, karena tadi di websitenya kita melakukan settingan untuk kurir dari JNE, maka akan muncul pengiriman dengan menggunakan JNE. Di sini ada JNE OK dan ada JNE regular. Kita bakal cek apakah plugin ini bekerja sesuai dengan harga dari JNE itu sendiri. Kita masuk ke websitenya JNE. Saya akan coba untuk cek ongkosnya terlebih dahulu. Lokasi pengiriman Jakarta, tujuannya itu ke Medan. Medan Barat. Oke. Satu, cek. Oke, masukkan captcha-nya. Oke, nah sudah muncul. Kita akan cek dari Jakarta ke Medan.
Oke, untuk oke-nya sendiri, untuk JNE oke itu 34.000 dan yes-nya itu 37.000. Dan ya, serupa. Untuk JNE oke-nya itu 34.000 dan regulernya itu 37.000. Nah, dengan fitur ini, customer akan dipermudah untuk memperoleh produknya kita, untuk melakukan perbelanjaan di produknya kita, karena mereka bisa langsung menerima produknya kita dengan menggunakan kurir pihak ketiga yang tentunya yang namanya pengiriman ini udah sangat amat familiar gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah terbiasa belanja di marketplace seperti Shopee ataupun Tokopedia ataupun Lazada, itu memang kita sudah sangat terbiasa dengan yang namanya pengiriman. Yang namanya belanja online itu tidak bisa lepas dari biaya ongkos kirim. Oke, itu sudah amat sangat familiar dan kita semua sudah sangat terbiasa dengan hal tersebut. Yang lebih oke-nya lagi, kalau misalnya di online store-nya kita bisa menambahkan fitur tersebut, online store-nya kita itu sudah berada di level yang sama dengan marketplace yang tadi saya sebutkan. Gimana? Ini bakal membuat online store-nya kalian itu lebih profesional dan bakal nampak lebih keren lagi. Oke, saya harap video kali ini itu bisa membantu kalian untuk bisa menambahkan fitur ongkos kirim di websitenya kalian sehingga bisa mempermudah customer untuk belanja di websitenya kalian. Oke, jangan lupa like kalau misalnya suka dengan video ini. Jangan lupa di subscribe juga channel ini supaya saya lebih semangat untuk bisa memberikan tutorial-tutorial yang lain gimana sih caranya untuk create sebuah online store yang benar-benar sangat amat profesional. Dan itu semua bisa dilakukan sendiri tanpa harus hire web developer dan sebagainya. Oke, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalau misalnya kalian punya request tutorial apa, silakan cantumkan di kolom komentar. Nanti saya akan lihat dan kita akan coba untuk memberikan tutorial tersebut. Oke, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan tetap kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Thank you.